kepada Bapak mungkin bisa langsung saja. Kita silakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suaranya? Cek. Admin, terdengar suaranya? Terdengar, Pak. Baik. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita semua kesehatan, kesempatan untuk bisa berkumpul dan mengikuti kegiatan sosialisasi pemagangan mahasiswa. Selanjutnya, salawat dan salam, mari kita sama-sama junjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau merupakan suri tauladan bagi kita semua, dan kita mencoba terus berusaha bisa menjadi pengikut serta berakhlak mulia seperti yang tugas beliau yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya penghormatan kami kepada Bapak Rektor Universitas Teguh Umar, Bapak Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf MBA, kemudian kepada Bapak Kaprodi maupun Sekprodi yang hadir, baik itu daring maupun luring, kemudian Bapak Ibu dosen, baik yang sebagai DPL, kemudian penghormatan saya juga kepada seluruh mitra yang telah berhadir secara daring maupun luring. Kemudian yang terakhir adalah kepada adik-adik mahasiswa yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Izinkan saya meminta maaf terlebih dahulu jika ada nanti gangguan, dikarenakan posisi saya saat ini berada di penginapan yang dekat yang tidak bisa saya hindari, karena posisi saya saat ini berada di Jawa Barat. Baik, tanpa menunggu lama, jadi saya coba share screen terlebih dahulu. Nah, baik, ini merupakan tampilan utama dari aplikasi Sikamago ya, Sikamago yang kami coba cari kata-kata yang terbaik untuk mewakili aplikasi tentang sistem informasi KN dan magang online. Perlu kami beritahukan bahwa aplikasi ini kita coba develop dalam waktu yang sangat singkat, kurang lebih itu sekitar 2 minggu, kurang dari 2 minggu. Targetnya adalah pada tanggal 22 ini bisa online, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah digunakan oleh adik-adik mahasiswa sendiri kemarin saat proses pendaftaran maupun pengisian data profile. Nah, ada beberapa perubahan terkait dengan aplikasi ini karena kemarin ada beberapa informasi yang harus diupdate melalui hasil konsultasi saya dengan Ibu Ketua Magang ya, Ketua Panitia ya, Ibu Tungguni. Kata beliau, profil data tentang KKN itu harus memuat data wilayah Indonesia. Nah, jadi saat itu saya harus mengakses data API-nya kementerian ya, API-nya kementerian supaya saya bisa mengakses data wilayah dengan akurat. Nah, untuk menggunakan aplikasi ini sendiri, saya sarankan untuk menggunakan jenis browser Chrome ya, Google Chrome. Karena kenapa? Karena saat ini tools yang ada di dalam Google Chrome itu sangat kompatibel dengan aplikasi ataupun sistem informasi yang dibangun menggunakan tipikal framework terbaru saat ini. Jadi kalau menggunakan sistem web browser yang lain boleh, tapi hanya saja sistem cache dan cookie yang disimpan oleh web browser yang lainnya itu biasanya bersifat permanen dan akan hilang jika sudah memenuhi targetnya selama 3 hari. Maka pada saat adik-adik kemarin melakukan perubahan pada menu profil, itu terkadang nilai-nilai yang lama itu masih tersimpan di webnya
sehingga data yang tersimpan itu merupakan data lama, bukan data yang baru, sesuai dengan perubahan dan pembaruan pada sistem pada tipikal parser dan metodenya. Nah, baik. Untuk pendahuluan penggunaan aplikasinya, terlebih dahulu semua jenis user. Jadi di sini ada privilege-nya itu ada sekitar 7 ya, 7 level. Jadi ada level admin, kemudian ada level dosen pembimbing lapangan, PDPL, kemudian ada level dosen pembimbing artikel ilmiah, kemudian ada level ya di menu daftar ya, ada level untuk supervisor dari mitra. Nah, supervisor mitra nanti juga bisa mendaftar melalui ini. Kemudian level mahasiswa dan level stakeholder. Jadi setiap level ini yang bisa mendaftar melalui sistem itu hanya ada 5 level. Ya, sedangkan level yang lain itu tidak bisa dilakukan registrasi melalui sistem, harus dilakukan registrasi melalui admin. Khusus untuk operator yang akan melakukan tugas dan fungsinya di dalam aplikasi ini. Nah, jika semua user nanti sudah mengisi data-data yang dibutuhkan pada saat proses registrasi, maka nanti akan ada pemberitahuan melalui email. Nah, pemberitahuan ini nanti akan memuat data tentang username atau email yang digunakan saat mendaftar, kemudian password yang digunakan. Karena password yang digunakan nanti akan di-encrypt oleh sistem supaya data-data user itu akan aman tersimpan melalui web. Sehingga data itu nanti bisa adik-adik gunakan atau Bapak Ibu gunakan pada saat Bapak Ibu atau adik-adik nanti lupa password. Jadi kalau lupa password silakan cek lagi di email masing-masing pada saat proses pendaftaran. Boleh dicek nanti di folder spam atau di folder lainnya, karena terkadang Google nanti akan menandai jika ada email masuk yang berasal dari bukan biasanya, itu nanti akan dipindahkan ke folder spam biasanya. Nah, jika nanti ketemunya di folder spam, nanti tinggal pindahkan saja ke folder kotak masuk, sehingga email nanti akan tersimpan dengan baik. Nah, jika sudah mendaftar, maka kita coba cek model mahasiswa terlebih dahulu ya, karena ini yang paling banyak metode dan logika di dalamnya. Jadi saya sudah siapkan sebuah user contoh. Kita masukkan terlebih dahulu username-nya. Jadi username-nya adalah email, baru kemudian password yang digunakan pada saat mendaftar. Kemudian kita simpan sesi login. Nah, tujuannya untuk menyimpan sesi login adalah supaya aplikasi tidak menganggap sesi kita itu sudah expired atau sudah kadaluarsa, sehingga akan terus tersimpan atau akan terus terlogin sampai kita menekan tombol logout. Nah, kita klik pada simpan sesi login, baru kemudian kita login. Maka nanti sistem akan mencari terlebih dahulu datanya. Nah, setelah data ditemukan, maka nanti sistem akan mengalihkan halaman. Tadinya berada di halaman login, sekarang berada di halaman dashboard. Nah, ada beberapa menu yang tampil di sidebar, ini versi desktop. Nah, kalau versi desktop, tampilannya akan penuh. Di sini ada menu utama yaitu dashboard, kemudian ada profil, kemudian ada pesan, kemudian ada panel untuk masing-masing user. Iya, Nah, panel ini akan berbeda untuk setiap level usernya. Jadi kalau ini merupakan level mahasiswa, maka yang muncul di sini hanya 4 tambahan menu, yaitu ada menu log harian atau kegiatan harian, kemudian ada menu laporan, kemudian ada menu pengisian data demografi, kemudian ada menu logout untuk keluar dari sistem. Nah, di dalam dashboard sendiri, di sini ada informasi yang nantinya akan dikirim oleh admin ataupun operator. Nah, informasi-informasi yang penting nanti akan muncul di dashboard ini semua. Baik itu nanti misalnya ada jadwal-jadwal penting, atau memungkinkan lagi informasi-informasi penting terkait dengan proses interaksi di dalam sistem. Sebagai contoh, misalnya di sini, seperti kemarin admin mencoba membuat pengumuman tentang perubahan parsing data dan metode sistem, sehingga semua user mahasiswa itu diharapkan untuk memperbaharui profilnya sesuai dengan pilihan magang yang telah ditetapkan sebelumnya.
Nah, ini nanti akan muncul siapa pembuatnya, kemudian tanggal berapa. Baik, saya lanjut. Kita masuk ke menu profile. Di bagian profile, di sini ada beberapa informasi terkait dengan profil user sendiri. Jadi untuk mahasiswa, di sini nanti tersedia informasi tentang siapa dosen pembimbing lapangannya. Siapa dosen pembimbing lapangannya, kemudian siapa dosen pembimbing artikel ilmiahnya, dan kemudian siapa supervisor mitranya. Jadi nanti akan otomatis muncul. Jadi data ini nanti akan otomatis muncul jika si dosen pendamping ataupun supervisor mitra sudah menambahkan adik-adik mahasiswa sebagai peserta bimbingannya. Jadi nanti di sini akan langsung otomatis muncul jika sudah ditambahkan oleh tipe dosen pembimbing lapangan ataupun tipe supervisor. Nah, adik-adik hanya fokus pada bagian personal details, kemudian contact information. Nah, pada menu yang ini merupakan menu pertama kali yang harus diisi oleh adik-adik mahasiswa, agar menu-menu yang lain itu nanti akan kompatibel dan berjalan sesuai dengan fungsinya, karena sistem nanti akan mendeteksi adik-adik dari prodi mana, kemudian memilih jenis magangnya magang apa. Nah, di bagian personal seperti biasa, ini kalau misalnya kita ingin mengubah nama, misalnya saat kita mendaftar itu kita memberikan nama ataupun terjadi typo, kesalahan dalam pengetikan, itu bisa langsung klik pada menu tombol edit di sini, kita klik, maka nanti akan muncul form baru. Nah, di form ini adik-adik bisa ubah baik itu nama depan, nama belakang, dan email. Nah, yang wajib diisi adalah hanya nama depan saja, sedangkan nama belakang itu diisi jika namanya itu terdiri lebih dari satu suku kata. Misalnya nama mahasiswanya adalah Natalie Sweet, maka kita pisah namanya, nama depannya menjadi Natalie, sedangkan nama belakangnya adalah Sweet. Nah, bagaimana kalau misalnya namanya cuma satu kata? Nah, jika namanya cuma satu kata, bagian nama belakang itu dikosongkan saja. Jangan sampai nanti memisahkan nama aslinya. Misalnya namanya, saya ambil contoh nama saya misalnya. Saya ambil Muhlizar misalnya. Nggak mungkin saya tulis nama depannya Muh, kemudian nama belakangnya Lizar. Jadi ini akan mengubah estetika dari nama sendiri. Jadi lebih baik diisi atau disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian, nah jika adik-adik misalnya tidak ingin menggunakan email yang sama pada saat pendaftaran. Jadi pada saat pendaftaran misalnya menggunakan email tertentu, kemudian adik-adik ingin mengubahnya dengan email yang baru, itu bisa dilakukan di bagian personal detail. Dengan terlebih dahulu adik-adik login menggunakan data yang lama, baru kemudian di bagian personal detail adik-adik bisa mengganti bagian email ini dengan email yang baru kemudian kita simpan. Jika jika prosesnya itu berhasil, jika tidak ada permasalahan, maka akan muncul notifikasi kegiatan atau proses itu telah sukses dilaksanakan. Maka nanti sistem akan merefresh sehingga data yang baru akan muncul di sini. Sebagai contoh, misalnya saya ubah Natalie Sweet 404 misalnya, kemudian saya simpan, maka nama yang baru akan muncul di sini sesuai dengan perubahan yang kita lakukan. Baru kemudian di bagian contact information, di sini diisi dengan inputan tipe angka. Di sini tidak bisa menerima inputan selain tipe angka. Sebagai contoh, misalnya saya ketik huruf-huruf, maka di sini tidak mungkin muncul. Dia hanya menerima khusus angka saja, misalnya 08, 52, 1122, dan seterusnya. Kemudian pilih prodi. Nah, di sini akan muncul beberapa ataupun pilihan prodi. Nanti jika ada pilihan prodi yang tidak muncul, mohon diinformasikan supaya kita update kembali data terkait dengan jumlah program studi yang ada di Universitas Teguh Umar. Misalnya saya pilih teknologi informasi misalnya. Kemudian saya simpan. Maka data bagian kontak information itu akan berganti sesuai dengan inputan yang kita berikan
sebelumnya. Ini di bagian tab personal. Kemudian kita masuk pada tab selanjutnya, yaitu jenis magang. Nah, di bagian jenis magang, jika nanti datanya kosong, maka di sini akan tertera informasi bahwa jenis magangnya kosong, lokasi magangnya kosong, kemudian bidang magangnya juga kosong. Kemudian langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh adik-adik mahasiswa adalah mengisi data tentang pilihan magangnya. Nah, di sini akan muncul 5 inputan utama, yaitu ada jenis magang, bidang magang, kemudian lokasi magang, kemudian ada kecamatan dan kelurahan. Nah, 3 bagian ini, yaitu bagian lokasi magang, kecamatan, dan kelurahan, ini sistem membutuhkan waktu sedikit lebih lama, karena dia akan meload data, atau dia akan mencari data melalui API. Dia nanti akan mencari data secara online, mengakses situs tertentu, untuk meload data sesuai dengan wilayah yang dipilihnya. Sebagai contoh di sini, misalnya saya pilih, di sini ada dua pilihan ya. Di bagian jenis magang, ada jenis magang generalis, kemudian ada jenis magang profesi. Nanti disesuaikan saja dengan penetapan yang telah adik-adik semua terima terkait dengan jenis magangnya. Misalnya saya pilih magang generalis. Jika saya pilih magang generalis, maka bidang magangnya nanti akan hilang. Kenapa? Sesuai dengan KK yang saya terima, itu jika memilih jenis magang generalis, maka dia tidak memiliki bidangnya, dia langsung memilih lokasinya. Jadi akan muncul lokasi magang, maka seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Aceh itu akan muncul di sini. Nah, data ini adalah data yang dimuat melalui API, sehingga membutuhkan sedikit waktu. Jadi pada saat mengisinya, adik-adik mengecek selalu apakah datanya sudah masuk atau belum. Jika sudah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih, misalnya saya pilih Kabupaten Aceh Barat. Nah, jika kita pilih Kabupaten Aceh Barat, nanti inputan kecamatan akan menyesuaikan dengan lokasinya. Jadi, kecamatannya akan sesuai dengan Kabupaten Aceh Barat, karena Kabupaten Aceh Barat merupakan lokasi magang yang kita pilih. Maka di sini akan muncul kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Misalnya saya pilih Johan Pahlawan. Kemudian, pilih inputan selanjutnya, merupakan kelurahan atau desa yang berada di Kecamatan Johan Pahlawan. Sebagai contoh misalnya Suwakni. Maka datanya sudah siap untuk kita simpan. Nah, bagaimana kalau misalnya ingin memilih jenis magang profesi? Nah, kalau misalnya memilih magang profesi, nanti bagian lokasi magang itu kecamatan dan kelurahannya itu akan hilang. Karena dia hanya menentukan di mana lokasi magangnya sesuai dengan bidang magang yang akan dipilih. Sebagai contoh misalnya yang dipilih adalah bidang pertanian. Maka nanti lokasi magangnya akan muncul berdasarkan data mitra yang sudah bekerja sama. Di sini ada PT Agro Sinergi Nusantara atau ASN, ada Wiratako, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau seandainya pilihannya tidak ada tertera di sini? Jika pilihannya tidak tertera di sini, maka adik-adik boleh pilih bagian lainnya. Nanti kalau kita pilih bagian lainnya, akan muncul inputan apa lokasi lainnya. Nah, adik-adik tinggal mengisi lokasi lainnya sesuai dengan pilihan magangnya. Kemudian datanya disimpan. Sebagai contoh, saya simpan PT DI misalnya. Ini saya simpan. Maka akan di-refresh, kita cek kembali di bagian jenis magang. Maka data yang kita isi tadi sudah tersimpan di bagian tab jenis magang. Nah, ini di bagian semua ini ada di menu profile di sebelah kiri. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian pesan. Ya, oh ya, masih di profil tadi ya, masih di profil. Jika fotonya masih foto default atau foto bawaannya, maka adik-adik bisa menggantinya dengan mengarahkan kursor ke bagian foto di sini. Kemudian akan muncul pilihan ganti. Kita klik ganti, kemudian upload foto. Nah, di sini adik-adik boleh menyeret berkasnya ke sini, menarik dari Explorer langsung ke sini, atau bisa juga dengan mengklik bagian kotak yang ini. Nah, bagaimana dengan ukuran fotonya? Nah, ukuran foto itu digunakan yang
berukuran 100 kali 100 pixel. Ya, kalau nggak ada ukuran 100 kali 100 pixel, adik-adik bisa menggunakan aplikasi Paint yang ada di laptop atau di Windows. Itu menggunakan Paint nanti bisa diukur ataupun diganti resolusinya menjadi 100 kali 100 pixel. Nah, bagaimana kalau misalnya datanya nggak kita tarik ke sini, kita langsung upload misalnya. Nah, kalau misalnya langsung kita upload, akan ada informasi menyatakan bahwa you did not select a file to upload. Nah, informasi seperti ini menandakan bahwa kita belum memilih file. Jadi, informasi error seperti ini adalah menandakan kita belum memilih file. Sebagai contoh, kita pilih terlebih dahulu fotonya. Saya sudah menyiapkan beberapa avatar untuk perubahan ini sistem. Jadi misalnya saya pilih foto mahasiswanya yang ini ya. Kemudian saya open, maka preview dari gambar yang sudah kita pilih itu akan muncul di sini previewnya. Kemudian kita klik upload. Nah, kita tunggu sebentar, kemudian informasi akan muncul. Jika kita sukses, maka akan muncul sukses. Nah, jika prosesnya sukses, maka semua foto yang tampil di beranda adik-adik itu akan terganti. Nah, ini ukuran filenya itu sendiri maksimalnya adalah 5 mega. Ya, 5 mega. Jika lebih dari ukuran 5 mega, maka nanti akan ada pemberitahuan error seperti tadi. Pemberitahuannya adalah ukuran filenya itu terlalu besar. Nah, bagaimana kalau misalnya ingin memilih, misalnya salah memilih. Yang kita pilih bukan tipe gambar. Misalnya yang kita pilih adalah tipe PDF misalnya. Ya, salah pilih misalnya. Terkliknya bagian PDF misalnya. Saya coba ya. PDF misalnya terkliknya bagian sini. Ini PNG ya. Bentar ya, saya ganti ya. Misalnya terklik filenya adalah PDF misal. Nah ini misal ya. Misalnya PDF, kemudian saya coba upload. Nah, akan muncul informasi bahwa tipe file yang kita coba upload itu tidak diizinkan. Jadi yang diizinkan hanya tipe yang berekstensi PNG, kemudian JPG, kemudian GIF ya. Jadi hanya 3 tipe file gambar yang diizinkan untuk diupload sebagai gambar profil kita atau foto profile. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian menu pesan. Nah, di bagian menu pesan ini digunakan sebagai interaksi adik-adik mahasiswa dengan dosen pembimbingnya. Baik itu dosen pembimbing artikel ilmiah ataupun nanti sama supervisor atau bisa juga dengan dosen pembimbing lapangannya. Jadi adik-adik bisa gunakan fitur di sini yaitu kirim pesan. Di sini ada fitur kirim pesan, kemudian ada fitur daftar pesan sebagai penanda ada pesan baru. Jadi misalnya ada pesan baru dari pembimbing, maka nanti akan muncul di bagian daftar pesan. Di sini adik-adik bisa melihat berapa jumlah pesan yang dikirim oleh masing-masing pembimbingnya. Jadi setiap pembimbing nanti akan terdata jumlah pesan baru. Jadi sebagai contoh, misalnya kita ingin mengirim pesan ke dosen pembimbing. Kita klik di bagian kirim pesan, kemudian di bagian penerima, adik-adik cukup mengetikkan saja siapa nama pembimbingnya. Jadi kita ketik 1 atau 2 huruf, nanti sistem akan mengecek sendiri ketersediaan nama tersebut. Misalnya saya coba dari mulai huruf A. Nah, ketika saya ketik dari mulai huruf A, nanti akan muncul daftar nama dosennya. Kebetulan data kita di sistem itu dosen pembimbingnya itu belum melakukan registrasi, maka di sini yang muncul hanya daftar contoh saja. Misalnya yang kita pilih adalah dosen A misal. Kita pilih, kemudian kita ketik isi pesannya apa. Kemudian kita kirim. Nah, jika sudah terkirim, maka nanti pesannya itu akan muncul di sini ya. Pesannya itu akan muncul di sini, siapa pengirimnya dan kepada siapa. Kemudian isi pesannya serta tanggal berapa dikirim. Nah, bagaimana misalnya kita ingin membaca pesan yang sudah dikirim oleh dosen, misalnya ada pesan baru, kita klik tombol lihat saja. Kita klik lihat, maka di sini ada pesan baru. Ada pesan baru yang dikirim oleh dosen pembimbingnya. Nah, adik-adik setelah membacanya, kemudian membalasnya, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah
menandai bahwa pesan tersebut telah dibaca. Jadi kita klik pesan telah dibaca, maka nanti status tombolnya itu akan berganti menjadi tanda silang. Kalau dia sudah berganti tanda silang, artinya pesan yang dikirim oleh dosen tertentu, dosen tersebut, pesannya telah kita baca, sehingga nanti ketika kita kembali ke bagian pesan, maka di bagian daftar pesan ini sudah kosong. Ya, jadi menandakan bahwa tidak ada pesan baru dari orang lain atau dari peserta lain. Demikian. Nah, pesan ini hanya berlaku satu arah ya. Jadi maksudnya satu arah ini berlaku antara dua level, yaitu level dosen dengan mahasiswa. Bagaimana kalau mahasiswa dengan mahasiswa? Kalau mahasiswa dengan mahasiswa tidak bisa. Bagaimana dosen dengan dosen? Dosen dengan dosen belum bisa. Karena informasi yang saya terima saat ini, belum ada informasi yang menyatakan bahwa perpesanan ini boleh mengirim untuk semua. Jadi hanya berlaku untuk dua level saja, jadi antara dosen dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan dosen. Nah, ini bagian kirim pesan. Nah, selanjutnya masuk ke menu utama, yaitu di bagian log harian atau kegiatan yang harus dilakukan oleh adik-adik dalam hal melaporkan kegiatannya. Nah, di sini ada menu tambah dan ada keterangan. Jadi nanti ketika adik-adik menambah kegiatan, itu nanti akan ada status. Statusnya itu tanda silang atau tanda checklist berwarna hijau. Nah, jika tanda silang berwarna merah, itu menyatakan bahwa uraian kegiatan yang adik-adik lakukan itu belum disetujui oleh DPL ataupun supervisor. Nah, nanti status itu akan muncul atau akan berubah jika log harian yang adik-adik tambahkan sebelumnya itu telah dibaca dan telah di cross check oleh dosen pembimbing, sehingga dosen pembimbing nanti akan menyatakan keputusannya apakah menyetujui kegiatan yang adik-adik lakukan sesuai dengan fokus kegiatan atau sebaliknya, sehingga nanti dosen pembimbing ataupun supervisor akan mengecek log yang adik-adik tambahkan sebelumnya. Sebagai contoh, misalnya saya tambahkan, misal kegiatan pertama. Nah, kegiatan pertama ini adik-adik isi sesuai dengan kegiatan apa yang adik-adik lakukan sebagai kegiatan pertama. Kemudian, pilih fokus kegiatannya. Nah, fokus kegiatannya ini nanti akan sesuai dengan jenis magang yang adik-adik pilih, kemudian akan sesuai dengan prodi yang adik-adik pilih. Karena berdasarkan instrumen pemagangan yang saya terima, itu setiap prodi, setiap bidang itu akan berbeda fokus kegiatannya. Jadi ini karena ini merupakan data contoh, maka yang muncul adalah data contoh saja. Nanti akan muncul data real sesuai dengan data yang adik-adik inputkan di bagian profile. Nah, kemudian kita pilih fokus kegiatan. Misalnya kegiatan pertamanya adalah fokus administrasi perkebunan. Nah, data pilihan ini nanti akan muncul jika adik-adik sudah mengisi bagian profil tadi. Karena kalau misalnya adik-adik nggak mengisi bagian profil di bagian jenis magang, pilihan ini tidak akan muncul ya. Pilihan ini tidak akan muncul karena sistem akan mencari kesesuaian data yang cocok untuk ditampilkan kepada tipe dan jenis magangnya. Sehingga perlu sekali kita memperhatikan bahwa bagian menu profil itu wajib kita isi. Nah, sebagai contoh sudah kita pilih yang pertama yaitu administrasi perkebunan, kemudian kita simpan. Maka akan muncul notifikasi data kegiatan harian berhasil kita tambahkan. Nah, ini yang saya maksud bahwa maka di sini akan muncul uraian kegiatannya, kegiatan pertama, nanti fokus kegiatannya itu adalah ID dari fokus kegiatan. Nah, ID ini nanti akan berubah sesuai dengan fokus kegiatan yang adik-adik pilih sebelumnya. Nah, di sini masih saya munculkan ID supaya saya tahu bahwa tipe mahasiswa ini memilih magang tipenya ini. Jadi nanti di sini akan muncul sesuai dengan fokus kegiatan yang kita pilih pada saat kita pilih di sini ya. Nanti akan muncul namanya di sini. Kemudian ada status. Nah, status tanda silang di sini berarti
kegiatan pertama kita sesuai dengan fokus kegiatan itu belum disetujui oleh baik itu DPL maupun supervisor, ya. Jadi kalau nanti misalnya DPL sudah menyetujui bagian kegiatan kita, nanti akan muncul 2 buah tombol ini, ya. Akan muncul 2 buah tombol. Jika salah satunya sudah menyetujui, yang satunya belum. Berarti jika salah satu sudah menyetujui, maka akan muncul tombol yang hijau 1 di sini, maka tombol yang merah 1 di sini. Nah, bagaimana kalau kedua-duanya sudah muncul? Jika kedua-duanya sudah menyetujui, maka nanti akan tergantikan oleh 1 tombol saja, ya. Akan tergantikan 1 tombol saja, yaitu tombol berwarna hijau. Nah, kemudian di sini ada menu edit. Jika misalnya adik-adik ingin mengganti uraian kegiatannya, itu bisa di bagian edit. Nah, kita lanjut saja, masuk ke bagian laporan. Nah, di bagian laporan ini merupakan menu terakhir, menu paling terakhir yang adik-adik akses ketika menyelesaikan proses pemagangan. Karena kenapa? Karena di sini laporan adalah laporan final yang adik-adik buat untuk dilaporkan kepada pembimbingnya ataupun kepada kampus. Jadi adik-adik boleh mengupload file tipe PDF dengan cara klik tambah, kemudian judul filenya apa, misalnya judul, saya contohkan misalnya laporan akhir, ya, laporan akhir magang. Kemudian kita pilih filenya, kita pilih tipe PDF, kemudian kita open, maka datanya sudah muncul di sini, kemudian kita upload. Ketika sukses, nah notifikasi ini akan muncul durasinya itu sesuai dengan ukuran filenya. Di sini kebetulan ukuran filenya maksimalnya adalah 50 mega. Jadi maksimal ukuran file laporannya adalah 50 mega. Jika lebih nanti akan ada pemberitahuan bahwa ukurannya terlalu besar. Nah, misalnya akses jaringannya terlalu kurang baik, maka nanti proses uploadnya juga akan membutuhkan waktu yang sedikit agak lama. Jadi itu notifikasi ini akan muncul sesuai dengan ketersediaan jaringan yang baik ketika adik-adik mengakses aplikasi ini. Jika jaringannya baik, maka proses uploadnya akan lebih cepat, sehingga notifikasinya juga akan lebih cepat muncul. Kemudian kita klik OK. Maka di bagian tabel ini, di bagian menu laporan akan muncul judulnya apa, judul filenya, misalnya laporan akhir magang tadi. Kemudian di sini di bagian sebelah kanan ada tipe filenya. Jadi kalau misalnya nanti ingin dicek, cek kembali misalnya apakah file yang kita upload itu sudah benar atau belum, maka kita klik saja di bagian gambar PDF-nya, kita klik, maka nanti sistem akan mengakses lokasi file dan mendownloadnya. Jadi kita download, kemudian kita cek isinya apa, apakah sudah sesuai atau belum. Jika belum, bisa diganti dengan cara menghapus atau mengedit. Nah, kemudian kita upload kembali laporan yang seharusnya. Baik, ini adalah sekilas tentang menu laporan. Kemudian ada menu data demografi. Nah, menu data demografi ini sangat dibutuhkan oleh sistem yang bertujuan untuk menampilkan data-data baik itu data tentang kelemahan ataupun potensi-potensi lokasi yang adik-adik diami pada saat proses magang itu sendiri. Jadi data demografi ini diisi sesuai dengan tipe yang adik-adik lakukan proses proses penginputan datanya. Misalnya saat menjalani proses magang ada data tentang kesehatan misalnya, cocoknya tentang kesehatan, maka kita pilih di bagian kesehatan, kemudian kita tambah data. Nah, kebetulan di sini masih data utama. Sebenarnya inputannya itu banyak sekali yang harus diisi oleh adik-adik. Nah, data-data itu nanti akan terus diupdate oleh sistem. Adik-adik nanti ketika mengisi data demografi ini, mengecek kembali apakah ada inputan baru atau tidak, itu dicek secara berkala.
Nah, jika tidak ada, maka tidak perlu ditambahkan lagi. Tapi jika ada misalnya inputan baru, maka inputan tersebut kita isi terus. Tujuannya adalah kita ingin menjadi sebagai big datanya ya, big datanya terkait dengan potensi-potensi daerah. Jadi data tersebut akan ada atau berpusat di Universitas Teguh Umar, sehingga jika ada stakeholder yang menginginkan data tersebut bisa mengaksesnya ataupun meminta izin kepada Universitas Teguh Umar sendiri untuk mengakses data-data tadi. Nah, mudah-mudahan data yang terkumpul ini menjadi pionirnya data center yang ada di Universitas Teguh Umar terkait dengan potensi-potensi daerah. Nah, kemudian kita isi misalnya di bagian kesehatan, bidang kesehatan, misalnya jumlah wanita subur, kemudian ada jumlah ibu bersalin, kematian ibu, kematian balita, dan seterusnya. Ini nanti kalian sesuaikan sendiri sesuai dengan data yang kalian peroleh. Berapapun data yang kalian peroleh, silahkan diinput di sini. Jika misalnya ada data yang tidak kalian peroleh, maka input saja dengan angka 0. Misalnya kalian tidak mendapatkan data tentang jumlah wanita subur, maka di sini input 0 saja. Nah, sisanya diisikan terus sesuai dengan data yang diperoleh. Baru kemudian di bagian tahun, kalian pilih data ini kalian input di tahun berapa. Ya, atau data ini kalian peroleh pada tahun berapa. Nah, nanti jika misalnya ada data tahun yang tidak sesuai dengan data yang tersedia di sini, misalnya tahunnya nggak tersedia di sini, yang kalian peroleh misalnya pas datang ke suatu daerah atau suatu desa, pas ngobrol sama Pak Keciknya, misalnya ada data tentang kesehatan, tapi datanya adalah data tahun 2018. Maka nanti informasikan ke saya atau ke Ibu Tengguni boleh, bahwa tahun yang ada di bagian demografi bidang kesehatan itu tidak memuat tahun sekian, sehingga nanti kami bisa tambahkan data tahunnya. Karena yang diinginkan di sini adalah data terbarunya sebenarnya. Jadi data yang paling update, gitu ya. Nah, ini kemudian kita simpan, maka nanti sistem akan menyimpan dan datanya nanti akan muncul di bagian sini ya. Jika nanti adik-adik sudah mengisi, maka di bagian tombol tambah ini nanti akan ada tabel yang muncul sesuai dengan isian yang ada tadi. Kemudian ada data bagian perikanan. Nah, misalnya ada data bagian perikanan, nanti diisi sesuai dengan lokasi dan jenis magang adik-adik semua. Diisi sesuai dengan data yang real, data yang kalian peroleh melalui supervisor ataupun mitra-mitra lainnya. Kemudian diisi baik itu kesehatan, perikanan, sosial, ekonomi, pertanian, dan seterusnya. Nanti diisi dan dicek secara berkala apakah ada penambahan tentang inputannya. Kemudian yang terakhir adalah menu logout. Nah, bagian menu logout ini seperti biasa merupakan suatu menu yang berfungsi untuk mengeluarkan kita dari sesi utama tadi pada saat kita simpan sesi. Jadi sesinya dihilangkan sehingga data kita tidak akan tersimpan di sistem. Maka jika kita ingin masuki sistem, kita harus login kembali. Saya pikir demikian pengenalan aplikasi atau sistem khusus untuk tipe levelnya adalah level mahasiswa. Saya coba logout dulu. Oke, mungkin admin gimana nih? Apakah bisa langsung di sesi tanya jawab? Mungkin ada yang ingin bertanya atau bagaimana? Mohon petunjuk. Oke, baik. Terima kasih Bapak Mukhrizar yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa yang berhubungan dengan sistem ya. Tentunya dengan sistem ini harus kita pahami bersama. Jangan nanti ketika sudah ingin mengaplikasikan data dalam sistem, kita nggak tahu gitu ya. Jadi sehingga besar harapannya buat adik-adik mahasiswa sekalian, kalau ada yang ingin didiskusikan atau ditanya, silakan kita beri waktunya untuk bisa ditanyakan, dicoba sampaikan apa yang kira-kira menjadi kendala yang berhubungan dengan sistem ini. Silakan bagi adik-adik, baik adik-adik yang di Zoom meeting, silakan. Yang ada di ruangan juga, silakan. Bapak Ibu DPL juga mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ada yang di ruangan? Oke, satu orang. Kita tampung satu lagi atau dua orang lagi? Ada? Nggak ada ya? Oke, sementara satu orang dulu kita terima. Silakan, Dek. Mic-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Ingin bertanya kepada Bapak mengenai data demografi. Apakah data diisi oleh semua peserta magang? Dan bagaimana yang mengisi data tersebut yang di magang di instansi apa? Kami mengisi ibu yang hamil. Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru satu ya yang bertanya ya? Oke, baik. Pertanyaannya adalah apakah adik-adik peserta magang nantinya harus mengisi data demografi itu ya? Mungkin langsung saja Pak, kita minta Bapak untuk bisa menjawab. Baik, terima kasih kepada Rizky yang sudah bertanya. Terkait dengan data demografi, untuk lebih jelasnya, apakah setiap peserta dengan tipe magang tertentu itu wajib mengisi data demografi? Saya pikir lebih jelasnya itu akan bisa dijawab oleh Ibu Tengkuni sendiri, karena data demografi ini sebenarnya paling cocok dengan tipe magang jenis generalis. Karena kalau jenis generalis biasanya itu data yang diisi itu lengkap mulai dari jenisnya, kemudian lokasinya, kotanya atau kabupatennya, kemudian ada kecamatan dan desa. Nah, biasanya data demografi ini cenderung lebih cocok ke sana. Tapi untuk lebih jelasnya lagi nanti bisa dikonfirmasi dengan panitia magang ya. Lebih cocoknya demikian. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak yang telah menjawab. Yang lain ada? Yang ada di ruangan silakan, atau yang secara Zoom meeting silakan. Adik-adik mahasiswa kesempatan untuk bisa menanyakan terkait dengan sistem. Ya, bagaimana cara mengisi sistem dan lain-lainnya mungkin yang dianggap belum dimengerti. Kami persilakan untuk bisa diajukan pertanyaan, berhubung lagi ada narasumbernya, kita tanyakan. Atau sudah paham semua kayaknya ya? Ada di ruangan? Yep, di Zoom kayaknya ada. Mohon operator bisa ya, yang di Zoom mungkin bisa ditanyakan secara langsung atau di kolom chat. Secara langsung. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlisa. Saya dari Prodi Akuntansi. Bapak, di sini saya ingin menanyakan mengenai log harian. Jadi di sini kan Pak ada tambah kegiatan nih. Nah, di paling bawah ada fokus kegiatan. Lalu bagaimana mengenai kami yang magang profesi Pak? Sedangkan di sini nggak ada yang sesuai dengan prodi kami. Apakah nanti berbeda Pak antara generalis sama profesi Pak? Kalau misalkan berbeda, seharusnya di sini udah ada dibuat lainnya gitu Pak. Tapi kan di sini memang nggak ada, jadi kami bingung Pak, nanti harus isi apa gitu. Sekian aja Pak, terima kasih. Ya, oke, baik. Silakan mungkin langsung dijawab oleh Bapak Mukhrijar. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Marisa. Ya, sebelumnya memang data bagian log itu, di bagian fokusnya itu dia akan menyesuaikan dengan bidang magang ya. Bidang magang untuk tipikal atau jenis magang tipe profesi. Nah, bagi yang nanti tipe generalis, itu nanti akan muncul sendiri fokus hariannya. Jadi di dalam instrumen magang itu memang sudah ada fokus-fokus kegiatan untuk tipe-tipe tertentu. Jadi tipe-tipe itu akan muncul sesuai dengan data yang adik-adik masukkan sebelumnya. Jadi tidak akan bercampur baur dengan fokus kegiatan lainnya. Jadi nanti sistem akan memilihkan fokus kegiatan sesuai dengan jenis magang yang adik-adik pilih. Nah, nanti inputan lainnya tetap saya tambahkan, tujuannya adalah jika memang nanti ada kegiatan tambahan atau fokus lainnya yang tidak ada di dalam instrumen magang, akan saya tambahkan di dalam sistem, supaya nanti kalian bisa input kegiatan sesuai dengan fokus yang kalian inginkan. Saya pikir demikian, Marisa ya. Oh iya Pak, berarti nanti memang di sini misalnya seperti saya kan pilih profesi ini Pak.
Betul. Nah, jadi nanti di sini akan otomatis berdasar fokus kegiatannya itu berdasarkan prodi akuntansi gitu, Pak. Nah, kalau misalnya nanti memilih jenis magang yaitu magang profesi misalnya kan. Kemudian memilih bidang magangnya bidang apa misalnya. Misalnya bidang ekonomi. Iya, Pak, bidang ekonomi. Oke, misalnya bidang ekonomi. Maka nanti sistem akan memilihkan fokus-fokus kegiatan mana aja yang terkait dengan bidang ekonomi. Maka nanti yang muncul hanya fokus bidang ekonomi saja. Demikian. Oh, baik, Paham baik, ya? Pak. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, Mungkin ada yang lain? baik. Ada apa satu lagi pertanyaan dari adik-adik mahasiswa yang bergabung secara Zoom meeting pada hari ini dari Ananda Nila Safrida, Prodi ADM. Ya, pertanyaannya adalah apabila terjadi error dalam sistem, Pak, kira-kira apa yang menjadi antisipasi yang dapat kami lakukan sehingga data yang telah kami input tetap terjaga dengan baik ataupun aman? Silakan Pak Mukhlijar atas jawabannya. Ya, baik. Terkait dengan error, biasanya error ini terkait dengan inputan ya. Misalnya ada inputan yang nggak sesuai, masih muncul. Atau misalnya yang ingin disimpan adalah namanya, tapi masih muncul ID. Yang terpenting adik-adik adalah data yang kalian inputkan, itu semua tetap aman terjaga di dalam database sistem. Jadi kami sebagai pengelola aplikasi saat ini sebelum diserahkan ke ke pihak panitia magang itu tetap akan menjaga data sistem itu dengan sebaik mungkin. Jadi insya Allah datanya itu akan selalu kita backup sehingga data-data yang telah terinput itu terjaga dengan aman. Nah, saya pikir untuk masalah backup dan maintenance-nya itu selalu kita jaga non-stop ya. Hampir 24 jam bahkan kita jaga, selalu kita cek terkait dengan database, kemudian aktivasi dan kesesuaian sistem itu selalu terjaga. Saya pikir demikian. Terima kasih Pak Mukhlijar atas jawabannya dan semua penjelasannya mungkin kita harapkan bisa dipahami ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, masih ada? Oke, silakan. Semangat sekali kayaknya Dek ini ya. Siapa namanya Dek? Silakan Dek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukhlijar yang telah memberikan sedikit materi tentang website Sikamagunya atau aplikasinya dalam bentuk website. Jadi sedikit pertanyaan Pak terkait dengan website Sikamagu sendiri. Untuk log harian nih Pak, itu diisi jam berapa Pak? Karena posisinya kan perlu tahu jam-jam isinya. Kemudian supervisornya kan juga harus tahu. Karena posisinya di daerah saya magang di tengah hutan di Gunung Belantara Tuhan itu jaringan nggak ada Pak. Nah kan jadi harus tahu kapan misinya kan, harus naik menuju ke jalan dulu kan. Karena lewati gunung melewati lembah Pak kan, jadi lagu Pak. Itu aja mungkin Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mungkin langsung saja dijawab Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau memang posisinya itu ada di tengah-tengah hutan memang agak sedikit berat memang ya. Jadi itu kendala besar memang. Jadi terkait dengan pertanyaannya kapan diisi jam berapa, itu sebenarnya pengisian log harian itu bebas ya. Mau diisi tengah malam, mau diisi saat setelah salat subuh, atau mau diisi siang hari, itu bebas. Kapanpun bisa diisi. Disesuaikan dengan kegiatan yang adik-adik lakukan. Misalnya hari ini sudah melakukan pengecekan tentang jumlah udang faname misalnya. Nah, setelah selesai kegiatannya, kemudian adik-adik membawa catatan harian, catatan notebook ya, catatan kecil, catatan coret-coretan. Kemudian saat ada waktu kosong, baik itu sore, malam, atau besoknya, kapan ada waktu kesempatan, baru kemudian diisi melalui sistem. Jadi kalau misalnya adik-adik nanti kena lokasinya itu di wilayah yang koneksi jaringannya kurang bagus,
Nanti pada saat ingin mengisi, silahkan mencari lokasi yang bagus, yang jaringannya bagus, kemudian diinformasikan kepada pembimbingnya, baik itu pembimbing dosen lapangannya atau supervisornya, bahwa kalian menyepakati pengisian log harian itu kapan. Jadi bisa juga, boleh juga disepakati dengan pembimbing-pembimbingnya, atau bisa juga misalnya diisi pada saat kalian punya waktu kosong. Nanti data itu akan muncul sendiri otomatis di dashboardnya dosen pembimbing atau supervisor. Jadi tidak perlu khawatir kapan mau diisi. Saya pikir demikian ya. Ada lagi kira-kira? Nah, kebetulan nih saya lagi baca chatting. Jadi ada pertanyaan dari Nila ya, Nila Safrida dari Prodi ADM. Misalnya ada error. Kira-kira antisipasi apa yang kami lakukan agar data dan inputan kami tetap aman? Tadi udah ya, tadi udah ditanyain. Ya, datanya tetap aman ya, datanya tetap aman. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ke saya, kan nomor kontak saya ada di grup kan. Jadi bisa langsung ke saya, japri ke saya bahwa ada error di bagian ini misalnya, atau ada hal yang nggak bisa di-input misalnya. Itu silahkan diinformasikan ke saya. Nggak usah sungkan-sungkan ya, langsung dihubungi aja. Oh ya, oke baik. Terima kasih Pak Mukhlijar. Untuk kesempatan terakhir mungkin kita minta kepada Ibu Tengkuni Farsmi selaku Ketua Pemagangan untuk bisa memberikan mungkin tambahan daripada penjelasan pada hari ini terkait dengan sistem ataupun hal lain yang dianggap penting. Kepada Ibu kami silakan. Terima kasih Bu Yarmaliza. Untuk adik-adik terkait dengan pelaksanaan pemagangan, kita akan melaksanakan pemagangan tanggal 1 Maret 2021. Nanti adik-adik yang mitranya sendiri mencari mitra sendiri, maka akan memintakan, kemarin kita sudah kirimkan surat permohonan untuk supervisor. Ya kan, kita sudah kirimkan di grup. Jadi nanti mohon kepada adik-adik untuk menyampaikan ke mitra, ini di luar kerjasama, mitra yang memang adik-adik pilih sendiri. Tetapi yang kerjasama nanti Ibu yang akan mengirimkan surat ke sana untuk permintaan supervisor. Udah saya kirimkan, udah kami kirimkan untuk supervisor. Tapi yang untuk mitra yang dicarikan sendiri, kami tunggu supervisornya itu hari Jumat. Deadline-nya hari Jumat untuk segera mengirimkan nama supervisor adik-adik. Oke, kemudian yang kedua, yang perlu adik-adik perhatikan adalah supervisor nanti akan regis, ya kan? Pasti akan regis, kemudian akan mengapprove kegiatan adik-adik harian, jurnal harian. Ketika adik-adik mengisi jurnal harian hari ini, kegiatannya apa gitu. Misalkan bidang ekonomi misalkan, bidang apa kegiatannya. Maka itu sepengetahuan supervisor di sana, apa yang adik-adik lakukan. Ya kan? Supervisor di sana mengetahui adik-adik melaksanakan atau agenda kegiatan hari ini bla bla bla. Kemudian ketika supervisor adik-adik mengajukan, maka supervisor akan mengapprove, menyetujui kegiatan adik-adik. Ketika supervisor tidak menyetujui atau tidak paham atau tidak masuk ke sistem, maka DPL tidak bisa mengapprove juga kegiatan adik-adik. Gitu ya. Jadi tidak bisa meng-approve juga kegiatan adik-adik. Sehingga apa? Ini inti ujung tombaknya adalah adik-adik dan supervisor di lapangan.
Nanti DPL akan sering berkomunikasi dengan supervisor di sana. Nah, itu catatan penting karena nanti sistem seperti yang dijelaskan tadi, sistem nggak bisa bergerak ketika supervisor tidak meng-approve gitu. Jadi kalau sistem tidak bisa bergerak, maka hari kedua, ketiga, sampai 180 hari, adik-adik tidak bisa melaporkan apa-apa. Nah, ketika tidak ada laporan apa-apa, maka DPL dan supervisor tidak bisa memberikan nilai, kan begitu. Nah, kemudian Ibu juga sampaikan bahwa penilaiannya seperti yang Pak Rektor katakan tadi, ada dikonversikan sebanyak 20 SKS. 20 SKS itu terdiri dari 8 item. Kalau bisa dikatakan itu adalah 8 item mata kuliah. Ya, 8 item mata kuliah. Bukan include magang 20 SKS dapat nilai A. Magang 20 SKS dapat nilai B. Tidak. Tetapi nanti DPL akan menginput satu-satu item. Contoh, hard skill. Dosen DPL akan menginput nilainya, mengidentifikasi masalah. Si anak A, DPL menganggap anak A identifikasi masalahnya bisa dikasih nilai B. Kemudian memecahkan masalah. Anak A bisa diberikan nilai A. Kemudian anak A dalam penulisan karya ilmiah, maka diberikan nilai A. Jadi setiap item itu punya nilai seperti mata kuliah, bukan include seperti KKN. Kalau KKN 4 SKS A, B gitu ya. Ini enggak, magang itu 20 SKS, tetapi penilainya itu berdasarkan item yang Pak Rektor katakan tadi, ada 8 item. Hard skill 3 item, soft skill ada 5 item. Kemudian yang kedua, untuk profesi. Untuk profesi, adik-adik mahasiswa akan dibimbing oleh satu pembimbing. Satu pembimbing include dengan, jadi nanti seperti yang Pak Mulizar katakan, di pilihan di sana nanti pembimbingnya milih 2. Bapak Ibu akan milih 2, dosen pembimbing lapangan dan dosen pembimbing penulisan akhir ilmiah. Jadi 2 kliknya untuk Ibu DPL yang anaknya dibimbing spesialis. Yang anaknya dibimbing spesialis. Sedangkan yang anaknya dibimbing secara generalis, dia dosennya hanya mengklik sebagai dosen pembimbing lapangan. Kemudian jika nanti kan ada generalis, dia punya tulisan akhir ilmiahnya profesi, gitu ya. Maka si anak akan mendapatkan lagi dosen penulisan akhir ilmiah. Jadi si dosen ini ditugaskan untuk anak A khusus penulisan karya ilmiah. Untuk DPL yang generalisnya include dengan kawan-kawan yang lain, begitu. Kemudian untuk adik-adik yang magang generalis, itu ini masih banyak yang kurang paham ya. Masih di grup masih ada yang WA Ibu sehari itu sampai berapa mahasiswa, jadi agak pusing juga balasnya satu-satu gitu ya. Mungkin ada yang belum paham. Magang generalis itu seperti Pak Rektor katakan, kita serahkan ke Pemkab, kita sudah punya kerjasama dengan pemerintah kabupaten, diserahkan ke Pemkab, kemudian akan ditempati di kantor camat jika rame, jika ada 5, tapi sepertinya tidak ada. Ke kantor camat, nanti supervisornya kita akan minta sekcam. Kemudian untuk desanya jika tidak rame, misalkan di Kecamatan Johan Pahlawan, cuma sendiri, dia desa Langung misalkan, berarti dia akan mengidentifikasi data-data, ada 10 identifikasi data untuk desa Langung saja, nggak mungkin untuk semua Kecamatan Johan Pahlawan, pasti dia nggak mampu gitu ya. Jadi dibuat ada 10 identifikasi kegiatan untuk satu desa saja. Dibuatlah hari ini mengidentifikasi data ekonomi misalkan. Apa yang diambil hari ini? Untuk yang generalis ya, apa yang akan diambil hari ini? Akan diambil hari ini misalkan data UMKM atau data pendapatan atau penghasilan, misalkan data ekonomi.
Nah, dibuat di dalam laporan jurnal harian. Ibu rasa untuk 10 identifikasi data itu dalam jangka waktu 6 bulan, insya Allah untuk satu desa terselesaikan. Gitu ya. Kemudian untuk spesialis, diinfokan untuk spesialis, besok akan dibimbing langsung oleh prodi masing-masing. Ya, makanya tadi juga Ibu sampaikan di grup, untuk besok mohon hadir yang memang berada di kawasan Aceh. Ya, karena akan dibimbing langsung, akan diberikan materi langsung apa yang harus dikerjakan di lapangan nanti oleh narasumber dari prodi yang sudah dikirimkan prodi ke kami. Dan dengan besok juga kami umumkan siapa nama pembimbing adik-adik. Ya, siapa nama pembimbing adik-adik sesuai prodi masing-masing dan diusulkan oleh prodi. Ya, diusulkan oleh prodi, bukan kami yang tentukan. Jadi kami kirimkan nama mahasiswa, prodi mengusulkan ke kami nama pembimbingnya siapa. Jadi besok insya Allah kita berikan siapa pembimbing adik-adik. Untuk DPL mungkin diinformasikan sedikit. Nanti kita akan umumkan siapa nama bimbingannya besok insya Allah. Kemudian di sistem nanti Bapak Ibu DPL akan menginput satu-satu anak bimbingannya. Misalkan ada satu dosen, mungkin ada 5 misalkan bimbingannya, berarti diinput anak bimbingannya ke dalam sistem Bapak Ibu. Begitu ya Pak Mulizar ya? Iya benar Bu, benar. Nah, jadi nanti DPL akan menginput anak bimbingannya langsung. Jadi antara akun ya ID DPL, ID supervisor dan ID mahasiswa itu akan terkonek. Jadi akan terkonek sehingga nanti saling berkomunikasi melalui sistem. Begitu. Jadi sampai ketemu mungkin besok Ibu berharap agar yang spesialis ini betul-betul bisa melaksanakan sesuai profesi, besok akan diisi oleh prodi masing-masing. Dan kita akan laksanakan serentak 8 ruangan, jadi jam 9 kita serentak karena ini aula ini akan digunakan oleh mahasiswa besok DPM. Jadi kita menggunakan ruangan sebelah dan ruangan di depannya. Nah, jadi langsung hadir jam 9 untuk prodi masing-masing. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, terima kasih. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Kita akan berkomunikasi lagi di mana kurang paham. Bisa WA Ibu, bisa WA Pak Nabil, WA Pak Putra, banyak tim di sini. Nanti misalkan, ini juga sekali lagi Ibu ingatkan, misalkan lama dibalas. Mungkin ada kesibukan, ya. Untuk supervisor yang kerjasama, kita sudah kirimkan surat ke perusahaan, ya perusahaan untuk mengirimkan nama-nama supervisornya. Kemarin kita untuk misalkan OGES, untuk PT ASN itu kemarin Ibu diterima oleh Pak Direktur Pak Mahdi dan bagian SDM Pak Idris. Mungkin kemarin OGES sudah ketemu, tapi surat balasan dari ASN siapa supervisor belum diberitahu ke kami. Insya Allah paling lambat Jumat kita tunggu. Nanti kalau tidak Ibu akan memfollow up kembali untuk semua perusahaan seperti Wiratako, PT Mifa, PT ASN, PT BSP, Prata Subur Persada, kemudian Ujung Nebuk Dalam ya. Yang perusahaan itu kita akan follow up kembali untuk mengirimkan nama supervisornya. Untuk yang mitranya cari sendiri, segera supervisornya. Karena tanggal 1 kita sudah ke lapangan ya. Jadi sudah ke lapangan, masing-masing adik-adik sudah punya supervisor. Ada pertanyaan lagi? Ya. Mana susah kan
adik kan sudah memfollow up ya, sudah memberikan surat, sudah menjajaki, saya diterima nggak di sana? Oh diterima. Berarti kan memang sudah komunikasinya intens dengan mitra itu. Nah, jadi adik-adik bisa sampaikan, saya kan sudah diterima di magang di sini, mungkin kepada siapa pimpinan atau manajer di sana untuk mengarahkan supervisor atau untuk menunjuk supervisor untuk saya gitu. Dan Bu, saya udah sering sekali menanya melalui WA. Kalau tanya lagi melalui WA udah nggak enak lagi Bu. Kecuali udah nyampe lagi sampai di Kemarin waktu pas komunikasi bahwa diterima bagaimana? Waktu itu saya datang ke sana diterima, terus untuk mengenai surat dari mitra dari kampus itu melalui WA sama kepala ini Bapedanya. Nanti kan kalau misalnya berarti besok setelah pembekalan profesi atau Jumat pagi, adik antar surat ke mitra untuk minta ditunjuk atau mohon kesediaan mitra untuk memberikan supervisor. Masalahnya Bu, entah ada kapal nanti pulang ke Simelu. Nah, itu Ibu kurang nggak bisa ini kasih karena kan yang komunikasi dengan mitra kan yang mahasiswa bersangkutan. Nah, kecuali yang memang sudah punya kerjasama, kita sudah berkomunikasi intens oleh UTU. Yang mitranya cari sendiri kita nggak pernah berkomunikasi dan tidak punya kontak gitu ya. Kecuali Bu nanti hari Senin kan itu mungkin hari Senin udah nyampe di Simelu. Mungkin hari Seninnya itu dari supervisornya Bu. Bisa. Padahal udah jauh-jauh hari Ibu bilang, yang mitra cari sendiri, tolong supervisornya mohon kesediaan untuk membimbing adik-adik. Ya nanti gimana baiknya lah solusinya seperti apa ya. Pokoknya supervisor harus ada. Karena kalau nggak ada supervisor, nggak ada yang meng-approve kegiatan adik-adik. Sehingga DPL tidak bisa approve apa yang adik-adik lakukan. Karena yang melihat kegiatan setiap harinya adalah supervisor. Gitu. Oh iya Bu. Ya. Bu, mengenai pakaian Bu. Pakaian pakai alma mater, bebas tapi kan memakai alma mater. Ya, alma mater. Bu, pakai alma mater. Setiap hari pakai alma mater. Baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau lihat Putri dari Prodi ADM mau bertanya, Bu, ini supervisornya itu satu orang satu atau satu kantor satu? Kalau bidang ilmunya beda, satu orang satu. Oh, Bu. Sesuai bidang ilmu. Sesuai bidang ilmu. Kalau misalnya yang administrasi berarti seperti yang Pak Rektor katakan minimal 5 tahun dia sudah punya pengalaman atau bapaknya atau ibunya atau supervisornya sudah memiliki pengalaman 5 tahun untuk dalam bidang administrasi negara misalkan. Bu, kalau misalnya kan satu kantor kan 5 orang nih. Ada misalnya gini, ada 2 dari ekonomi, 3 dari ADM. Nah, itu berarti supervisornya tuh ada 2 gitu, Bu. Atau gimana? Kurang ngerti nih, Bu. Ya udah, kalau nggak nanti kita bicarakan ya, gimana ya? Oke. Oke, ada yang lain? Yang memang sifatnya itu, ya silakan. Atau kami dua-dua cuma memiliki satu supervisor saja? Kalau sama bidang, itu sesuai mitra. Kalau mau menugaskan 2 supervisor, ya silakan. Akan tetapi kita sudah menyampaikan di awal, supervisor kita tidak dibiayai, pendanaannya tidak ada, pembiayaannya nggak ada. Ya, tidak ada pembiayaan. Makanya itu tergantung mitra. Ya, itu tergantung mitra. Malah
kita maunya mitra membiayai adik-adik lagi kan, seperti PT ASN, PT MIFA Bersaudara, mereka membiayai adik-adik dalam hal biaya fasilitas tempat tinggal, kemudian uang saku. Jadi itu disampaikan ke mitra bahwa supervisor itu dari UTU tidak ada pembiayaan. Tidak ada pembiayaan. Makanya kita mencari mitra yang memang betul-betul rela membantu kita gitu, membantu adik-adik dan mengimplementasikan kampus mereka. Itu ada satu lagi, Bu. Jadi kabarnya kami akan di rolling 3 bulan di satu bidang tersebut. Saya dari bidang ITS 3 bulan, lalu di rolling ke bidang Iya nggak masalah. administrasi kredit. Masalah kan berarti kan adik-adik punya pengalaman yang lebih banyak kalau di rolling di sini bidang ini 3 bulan, ke sini 2 bulan, seperti mahasiswa kedokteran kan, koas di poli ini, di poli ini, ya nggak masalah. Ya, Bu, makasih, Bu. Iya. Oke. Sudah kita kirimkan di grup kemarin Pak Nabil, untuk permintaan supervisor sudah dikirimkan kan di grup kemarin? Udah. Mungkin Anda sudah tertimpa. Ada mahasiswa nggak baca grup, tiba-tiba WA ibu, Bu mana nih? Di grup orang udah heboh membicarakan itu. Jadi tolong diperhatikan grupnya satu-satu, jika dalam surat-surat yang dikirimkan, jangan terlewatkan. Dan hal-hal kecil juga ditanyakan ke ibu gitu ya. Tolong dibaca di grup dulu satu-satu. Ini yang kadang-kadang hal udah dibahas, hal yang kecil-kecil masih juga ditanyakan gitu ya. Tadi menurut instruksi Pak Rektor, tanggal Rabu dan Kamis ini pembekalan sekaligus pelepasan tadi. Ya, arahan Pak Rektor tadi seperti itu. Jadi besok setelah pembekalan prodi, setelah prodi kita berkumpul lagi untuk kita lepas. Nanti kita Pak Rektor yang akan melepas besok. Iya, gimana? Iya, hari Senin berangkat masing-masing. Karena yang mitra masing-masing kan cari masing-masing ya kan. Yang mitra ASN, Ibu rencana memang mau ke ASN, jumpai Pak Madi untuk dengan dekan teknik, itu untuk melakukan MOA. Mungkin ASN Oges langsung sana, nanti Ibu juga insya Allah akan ke sana juga. Cuman Ibu lagi tunggu jadwal Pak dekan teknik. Iya. Kemarin nggak jadi. Kemarin nggak jadi ke sana. Udah kan? Nggak ada ketemu Pak Idris. Oh ya, nanti kita komunikasikan lagi. Ya, kita komunikasikan lagi dengan Pak Idris, bagian SDM-nya. Iya, nanti kan adik-adik kan punya surat pengantar kita kasih. Bukan artinya pergi-pergi terus, nggak ada surat pengantar. Ada surat pengantar dari Pak Rektor nanti. Ya, ada surat pengantar dari Pak Rektor ke mitra menampakkan surat pengantarnya. Begitu. Mungkin mau ditambahkan Pak Nabil? Oke ya, selesai ya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas tambahan penjelasan daripada Ibu Ketua Pelaksanaan Pemagangan. Dari mahasiswa yang kami banggakan, ya juga Bapak Ibu DPL yang masih bergabung dan seluruh hadirin yang mungkin juga masih bergabung secara Zoom meeting maupun di ruangan ini. Tiba kita pada akhir acara. Setelah rangkaian acara telah kita selesaikan, tentunya harapannya adalah acara ini bisa memberikan pemahaman yang baik buat kita semua, baik tadi dari materi Bapak Rektor Universitas Teguh Umar, juga dari narasumber kita terkait dengan sistem. Jadi besar harapan kami, adik-adik bisa melaksanakan pemagangan ini dengan baik dan ingat pesan Pak Rektor tadi, ya, jadilah orang yang selalu memberikan inspirasi dan menjadi sumber referensi dimanapun kalian berada. Jaga akhlakul karimah, jaga moral, dan jaga Universitas Teguh Umar,
karena Universitas Hukum adalah menjadi salah satu kampus tercinta kita yang ada di Aceh Barat. Jadi sampai ketemu dengan acara besok hari, yaitu pembekalan untuk prodi. Saya selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sebelum saya tutup, saya minta kepada kita semua, mari kita ucapkan dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pada hari ini saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nidia.